Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Abdullah, asal dari PTP Nampar Regional 1. Saya adalah peserta PLDP 3 angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsional perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Usaha perkebunan meliputi yaitu menghasilkan produk, penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk secara fisik meliputi kawasan wilayah. Fungsi perkebunan ada 3: ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional atau kesejahteraan masyarakat. Dan fungsi perkebunan kedua yaitu ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung ataupun untuk kelestarian lingkungan. Dan fungsi perkebunan yang ketiga adalah sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, pengembangan wilayah. Pelaku usaha perkebunan terdiri dari perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, dan perkebunan besar negara. Adapun luas areal usaha perkebunan lebih dari 21 juta hektar sesuai data yang ada, di mana 72% adalah perkebunan rakyat, 22% perkebunan besar swasta, dan 6% perkebunan besar negara. Usaha perkebunan ini memiliki karakteristik dalam proses bisnisnya, yaitu memiliki keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Kemudian memiliki keunikan karena ketidakpastian produksi akibat faktor genetis dari tanaman yang dibudidaya. Kemudian keunikan dalam campur tangan pemerintah dan keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Usaha perkebunan memiliki pokok-pokok permasalahan. Yang pertama, produktivitas dan kualitas produk pada on-farm masih rendah. Permasalahan kedua, sentra produksi on-farm tersebar dan di daerah-daerah. Permasalahan ketiga, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. Kemudian yang keempat, industri pengolahan off-farm belum berkembang. Yang kelima, pajak dan berbagai pungutan, sehingga ekonomi biaya menjadi tinggi. Yang keenam, kualitas dan komitmen SDM perkebun relatif masih rendah. Dan permasalahan yang ketujuh, adanya tekanan isu-isu global seperti lingkungan, keamanan pangan, dan lain-lain. Di dalam usaha perkebunan, kita menerapkan SMK 3 dan sistem manajemen mutu. Apa itu SMK 3? SMK 3 menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan definisi SMK 3 yang kedua berdasarkan International Labour Organization adalah sebuah ilmu untuk antisipasi rekognisi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum. Dan berdasarkan OHSAS 18.001,
Semua kondisi lingkungan kerja dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Apa itu keselamatan? Keselamatan artinya adalah terhindar dari kecelakaan kerja. Cakupannya terhadap K3, yaitu pengendalian bahaya sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat menyebabkan korban jiwa ataupun harta. Kemudian, apa itu kesehatan? Kesehatan adalah terhindarnya dari penyakit akibat kerja. Cakupan K3-nya yaitu melindungi dari penyakit akibat kerja. Umumnya penyakit kerja terjadi karena terpapar pekerjaan atau lingkungan kerja dalam jangka waktu yang lama. Selain sistem SMK3, dalam usaha perkebunan juga menerapkan sistem manajemen mutu. Mutu terpadu atau disebut juga Total Quality Management dapat didefinisikan dari 3 kata yang dimiliki, yaitu total, quality, dan manajemen. Dari ketiga kata yang dimiliki, definisi TQM atau Total Quality Management adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali, right first time, melalui perbaikan berkesinambungan dan memotivasi karyawan. Penerapan sistem manajemen mutu menggunakan pendekatan metodologi peningkatan terus-menerus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Pendekatan PDCA dalam sistem manajemen mutu akan memudahkan organisasi untuk menetapkan perencanaan, melaksanakan penerapan, dan memelihara kebijakan mutu. Saat ini yang menjadi acuan dalam penerapan sistem manajemen mutu adalah standar yang dipakai secara internasional adalah ISO 9001-2015. ISO 9001 berisi persyaratan bagaimana organisasi harus mengendalikan berbagai proses yang dapat mempengaruhi mutu, baik langsung maupun tidak langsung. Persyaratan tersebut pada dasarnya adalah saduran dari praktek kegiatan sehari-hari yang mengalami penyesuaian dengan tuntutan ISO 9001, sehingga pada akhirnya terjadi penjaminan mutu. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan dari saya apa itu fungsional perkebunan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.